Salah satu budaya di negara kita Indonesia ini ketika menidurkan anak kecil, bayi yang mungkin susah tidur, selalu menyanyikan lagu Nina Bobo untuk bisa menidurkannya. Nah, pernah sekali saya melihat satu video, mungkin teman-teman juga pernah, satu paduan suara dari luar negeri, saya lupa Jepang apa Korea. Mereka mengaransemen lagu Nina Bobo yang sederhana ini menjadi satu bentuk untuk paduan suara yang luar biasa indah, merdu sekali. Tetapi pernahkah teman-teman tahu ada apa di balik lagu Nina Bobo ini? Ada sebuah peristiwa mistis yang terjadi di balik lagu ini. Yuk, mau tahu kan? Ikuti video ini. Oke. Nama gadis kecil itu adalah Helenina. Dia campuran, ibunya orang Indonesia, suku Jawa, dan sang ayah orang Belanda. Nah, Helenina ini punya kebiasaan yang susah tidur di malam hari khususnya. Hal ini membuat si ibu merasa bingung, kewalahan, karena setiap malam dia harus bersusah payah menidurkan anaknya si Helenina ini. Nah, satu hari tanpa sadar, si ibu ketika dia menidurkan si Helenina di pangkuannya, si ibu bersenandung. Itu tidak ada direncanakan, dia bersenandung. Melodinya lagu Nina Bobo ini seperti yang kita tahu ini. Itulah dia nyanyikan. Nah, anehnya si Helenina tidur, benar-benar tidur nyenyak. Dan begitulah setiap malam sebelum tidur dia harus dinina bobokan. Nah, satu hari sang ayah bilang, kenapa tidak dikasih syair aja? Dan si ibu berpikir, iya juga ya. Nah, dia kasihlah syair di lagu itu, yaitu Nina Bobo. Oh, Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu lagi diulang. Jadi syairnya simple banget ya. Emang tujuannya juga untuk menidurkan si Nina, bukan untuk tujuan hiburan atau apa gitu. Nah, begitulah terus akhirnya si Helenina ini bisa tidur pulas. Sebelumnya nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Nah, satu hari Helenina jatuh sakit, lumayan parah, dan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, setelah Helenina meninggal dunia, si ibu khususnya, memang pukulannya sangat berat untuk kedua orang tuanya, tapi khususnya si ibu, dia susah sekali move on atas kehilangan anak-anak si Helenina ini. Nah, setiap malam dia setelah Helenina meninggal, dia seperti bersenandung, seperti menggendong seseorang sambil bersenandung. Ya seperti dia lakukan ketika si Helenina masih hidup, terus begitu tiap malam. Nah, si suami bertanya kenapa dia lakukan itu. Si mamanya Helenina bilang dia seperti mendengar suara si Helenina minta dinina bobokan. Nah, rupanya si ayah juga mengalami hal yang sama. Akhirnya si ayah juga melakukan hal yang sama, seperti sedang menidurkan seseorang sambil bersenandung lagu Nina Bobo. Begitulah terus. Bayangkan dari dunia orang mati ya, kedengaran suara itu minta dinina Bobo kan terus. Nah, tiap malam itu terjadi pada suami istri ini, orang tua dari si Helenina. Nah, begitu kisah mistis dari cerita dibalik dari lagu Nina Bobo ini. Tapi ada juga kisah lain yang mirip, dan nama anak gadisnya, anak kecil ini juga namanya Nina. Sama kasusnya, dia susah tidur dan dinyanyikan Nina Bobo ini. Tapi satu hari ketika mamanya sudah melihat anaknya sudah tidur dan diletakkan tempat tidur, ternyata anaknya sudah tidur untuk selama-lamanya, nggak bangun-bangun lagi. Jadi terakhir dia mendengar lagu Nina Bobo itu sebelum dia meninggal dunia. Nah, itulah kisah mistis di balik lagu Nina Bobo ini. Ya, menyeramkan juga sih kalau tiap malam seperti kisah si Helenina, tiap malam ada suara memanggil kita untuk disuruh nyanyi lagu-lagu Nina Bobo, atau lagu apalah gitu. Nah, itu seram juga. Tapi itulah, dan ini bukan cerita Isa penjempol. Ini bukan mitos. Ini memang benar terjadi. Ada terjadi. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya ini.
bantu saya untuk membangun video channel ini. Tolong di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Thank you.